Yang dikasihi oleh Yesus Kristus, renungan pagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 19 Februari, berjudul Kita Tidak Akan Punya Ilah Lain. Ayat kita terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Di sana dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." 10 hukum yang berisi "Hendaklah kamu dan jangan kamu" adalah 10 janji yang dipastikan kepada kita kalau kita mau menuruti hukum yang memerintah alam semesta. Tidak ada hukum moral yang diperintahkan dalam bagian manapun dari Alkitab yang tidak diukir dengan jari Allah dalam hukumnya yang suci itu pada 2 loh batu. 1 salinan diberikan kepada Musa di atas bukit Sinai. 4 hukum yang pertama memerintahkan manusia di dalam kewajibannya berbakti kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap pikiran dan dengan segenap kekuatan. Ini meliputi manusia seluruhnya. Ini menuntut kasih yang begitu hangat, begitu bersemangat, sehingga manusia tidak dapat menghargai apapun dalam pikirannya atau kasih sayangnya dalam persaingan dengan Allah. Dan pekerjaannya akan membawa tanda tangan surga. Segala sesuatu adalah yang kedua kepada kemuliaan Allah. Bapa kita yang di surga haruslah selalu disayangi sebagai yang terutama. Kesukaan dan kemakmuran, terang dan kecukupan hidup kita, serta bagian pusaka kita untuk selama-lamanya. Biarlah manusia menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah dan hanya Dia saja. Janganlah kesombongan dan mementingkan diri diangkat dan disembah sebagai suatu dewa. Janganlah uang dijadikan dewa. Kalau hawa nafsu tidak ditaklukkan ke bawah pemerintahan segala kuasa pikiran yang lebih tinggi, hawa nafsu kebinatangan akan memerintahkan manusia. Segala sesuatu yang dijadikan pokok pikiran dan pemujaan yang tidak sepantasnya, pikiran yang dimanjakan, ialah suatu dewa yang dipilih terlebih daripada Allah. Yahweh yang kekal, yang ada dengan sendirinya, oknum yang tidak dijadikan. Dia sendirilah sumber dan pemelihara semuanya, yakni satu-satunya yang berhak disembah serta menerima penghormatan tertinggi. Manusia dilarang untuk memberikan kepada objek yang lain tempat terutama dalam kasih sayangnya atau pelayanannya. Barang apapun yang kita cintai, kalau cenderung kepada pengurangan kasih kita kepada Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, hal itulah yang kita jadikan suatu ilah. Saudaraku, pada pagi hari ini kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap apapun yang kita miliki. Kalau saja kita menempati Tuhan di dalam kehidupan kita yang paling terutama, maka kita akan melihat kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saja kita menempatkan Tuhan di bagian yang kedua, dan ada hal-hal yang lain yang kita tempatkan lebih di atas Tuhan, maka kita akan mengalami banyak kemunduran di dalam akhlak, pikiran, hikmat, dan kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Tuhan yang terutama. Biarkanlah Dia yang mengisi hati kita. Biarkanlah Dia yang menuntun kehidupan kita. Sehingga tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan yang dapat kita sembah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena kuasa Tuhan
kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih oleh karena berkat Tuhan, kami boleh diingatkan lewat pembacaan renungan pagi ini untuk menjadikan Tuhan yang terutama. Ampuni kami Tuhan apabila masih saja ada hal-hal yang lain yang masih menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah mulai hari ini Tuhan bantu kami agar benar-benar Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah satu-satunya yang ada di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, yang terutama dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat dari penurutan ini, mengasihi Tuhan, akan membawa berkat tersendiri dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.